Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang syarat sah daripada puasa. Artinya jika telah kita bahas kemarin itu syarat wajib ya, syarat wajib berpuasa. Artinya jika syarat ini terkumpul maka wajib bagi orang tersebut untuk berpuasa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh dan berakal, yang ketiga dia mampu untuk berpuasa, yang keempat sehat, dan yang kelima yang terakhir dia bukan musafir. Jadi kalau 5 perkara ini terkumpul dalam diri seseorang, maka hukum puasa bagi dia adalah wajib. Tapi kalau dia itu tidak termasuk 5 orang ini, maka hukum puasanya tidak wajib. Seperti bukan muslim atau dia anak kecil misalnya. Walaupun ada kewajiban bagi orang tua untuk membiasakan ya ketika umur 7 tahun. Atau dia itu orang yang tidak waras misalnya, tidak berakal, ini tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang tidak mampu karena terlalu tua, terlalu sepuh, ini tidak wajib puasa, tapi setiap hari mengganti dengan mengeluarkan beras 7,5 on sekitar itu. Begitu juga orang yang tidak sehat, sakit, maka ini tidak wajib berpuasa, nanti wajib mengganti puasa ya, diqadha. Dan yang terakhir musafir, dengan syarat dia berangkatnya itu sebelum subuh. Malam berangkat, maka paginya boleh meninggalkan tidak wajib puasa. Ya. Kecuali bagi supir-supir. Ya. Grab atau misalnya atau supir-supir mobil ya, kendaraan-kendaraan umum, truk, bis dan lain-lain. Ini musafir, ini bukan musafir lagi, setiap hari musafir ini. Kalau dikatakan tidak wajib puasa, ya berarti supir itu tidak poso kabeh berarti. Maka bagi supir-supir kendaraan hukum puasa wajib. Karena terlalu sering bepergian, dianggap seperti orang yang tidak bepergian. Artinya malam dia niat puasa, kemudian subuh dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti perkara di jalan dia sakit atau tidak enak badan, tidak kuat, ya mau pingsan misalnya, nah ini boleh membatalkan puasanya. Lek tidak kuat, tapi jangan pura-pura tidak kuat. Ya, kalau kuat diteruskan. Kalau tidak kuat ya berarti dia makan kemudian nanti diganti. Hari itu diqadha. Ya, bagi supir-supir itu. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Hari ini yang kita bahas yaitu syarat sahnya puasa. Jadi kalau 4 hal ini, syarat sahnya puasa ini ada 4. Kalau 4 hal ini ada dalam puasa kita, maka puasa kita dihukumi sah. Kalau ada yang kurang, maka puasanya dianggap batal, tidak sah. Jadi kalau kita perhatikan nanti di dalam syarat sahnya puasa itu ada perkara yang berulang.
Syarat sahnya puasa ada 4. 1 Islam. Loh ini kan sudah ini ya kemarin. Syarat wajib Islam juga. Kemudian al-aqlu berakal. Loh ini sudah juga kemarin. Syarat wajib itu juga harus syarat sah juga harus berakal. Berarti ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Cuman yang perlu kita pahami, kadang-kadang orang yang tidak wajib puasa, ya, orang tidak wajib puasa karena tidak terpenuhi syarat wajibnya. Tapi kalau dia tetap mau berpuasa, maka hukum puasanya dianggap sah. Hukum puasanya dianggap sah. Contoh, anak kecil wajib puasa apa enggak? Enggak wajib. Yang wajib itu orang yang sudah balik. Anak kecil enggak wajib puasa. Tapi kok ada anak kecil puasa, apakah puasanya batal? Ya enggak, sah tetap. Walaupun tidak wajib. Begitu juga musafir. Orang yang bepergian berangkat malam-malam berangkat dia. Ternyata subuh pagi dia tetap puasa. Wajib apa enggak bagi dia puasa? Enggak wajib. Musafir berangkat malam tidak wajib Tapi kok dia tetap puasa, apakah puasanya batal? Ya enggak, tetap sah puasanya. Oh eman beb, ini saya bepergian cuma ke kota mana misalnya. Eman kalau enggak poso, saya tetap puasa. Ya sah puasanya walaupun tidak wajib dengan dia berangkat malam hari. Begitu juga orang yang sakit. Ada orang sakit tapi dia eman-eman mau ninggalkan puasa. Wajib puasa enggak orang yang sakit? Enggak wajib kalau dia enggak mampu. Tapi kok dipaksa sama dia puasa sampai maghrib, apakah puasanya tidak sah? Ya sah. Ya, hukumnya adalah sah tetap. Orang sakit memaksa puasa tetap sah. Orang musafir tetap masa puasa itu sah. Anak kecil puasa itu juga sah walaupun semuanya tidak wajib. Berbeda kalau ada orang kafir maksa puasa atau orang gila maksa puasa, ini tidak sah puasanya. Kenapa? Karena syarat puasa itu sah harus Islam, harus berakal. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Jadi jangan dikatakan orang kalau tidak wajib poso kemudian dia tetap poso itu tidak sah puasanya, belum tentu. Ya, seperti anak kecil, musafir dan orang sakit itu sah puasanya kalau dia maksa. Berbeda orang kafir dan orang yang gila. Ini tidak sah puasanya. Karena itu syarat puasa itu sah, 1 Islam, 2 dia itu orang yang berakal. Ini sudah kita jelaskan ya, sama ini berulang. Yang ketiga, ini khusus untuk perempuan. An-naqa minal haidhi wan nifas. Bagi perempuan yang ingin berpuasa dan ingin puasanya sah, maka dia harus suci, bersih daripada darah haid dan darah nifas. Darah haid itu yang keluar rutin tiap bulannya ya. Adapun darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses kelahiran. Ini kalau masih keluar darah maka tidak sah puasanya dan tidak wajib puasa. Ya. Lek maksa poso ndak sah puasanya perempuan yang haid atau perempuan yang nifas, dan ini khusus perempuan. Laki-laki ndak ada yang haid, ndak ada yang nifas. Berkaitan dengan perempuan haid ini awal mulanya yaitu peristiwa Siti Hawa, ya, istri daripada Nabi Allah Adam, ya, ketika sudah tinggal di surga Allah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekati satu pohon. Yang lainnya boleh bebas, tapi satu pohon ini jangan didekati. Akhirnya setan datang
membuat was-was ya terhadap keduanya ini. Di dalam Al-Qur'an dikatakan fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima ila akhir. Jadi setan datang ngerayu, dibuat tak yakin hatinya Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Adam masih kuat. Ya. Masih tidak percaya sama setan. Dilihat tidak berhasil. Akhirnya yang didatangi istrinya. Siti Hawa didatangi, kemudian dibuat ragu oleh setan, dikatakan, tahu enggak kamu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini? Ya. Kalian kalau dekat dan makan buah dari pohon ini, kalian akan menjadi malaikat. Atau kalian akan selama-lamanya kekal ada di surga, katanya. Lek dak mangan ya tidak jadi malaikat, tidak kekal di sini. Nanti ente diusir, katanya. Padahal kebalikannya ini ya, lek nurut ya tetap di surga. Kalau tidak nurut diusir sama Allah. Ini dibalik sama setan. Bukan sampai di situ, mulai goncang ini Siti Hawa ini ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, katanya. Sudah ngomong seperti itu setan masih sumpah-sumpah. Padahal di saat itu, di masa itu tidak ada orang yang berani sumpah dengan nama Allah, itu tidak berani. Kecuali kalau dia benar-benar jujur begitu ya. Nah, itu belum ada yang sumpah, setan yang pertama sumpah. Ya, saya bersumpah katanya. Saya tidak bohong, makan dari pohon itu supaya kalian kekal di surga. Wah, dengar ada makhluk yang berani sumpah, percaya Siti Hawa ini. Akhirnya ngomong sama Nabi Adam, ya, itu setan itu tidak bohong itu, dia berani sumpah begini, ayo kita ambil buahnya. Karena istrinya yang ngajak, mau Nabi Adam. Yang asalnya tidak mau, akhirnya ngambil buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma dzaqa syajarah, ketika mereka memakan buah daripada pohon itu, badat lauhuma sawatuhuma, langsung pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan surga yang menempel di badan mereka berdua itu semuanya terlepas berterbangan. Ya, karena tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis Nabi Adam telanjang, Siti Hawa telanjang, langsung watafiqa, mereka cepat-cepat mengambil daripada daun-daun yang ada di taman-taman surga, diambil daun ini daun itu, ditutupi badannya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, ngambil daripada daun-daun yang ada di surga. Ketika terjadi itu, nadahuma, Allah bersuara ya kepada keduanya, alam nanhakuma, bukankah kalian berdua sudah aku cegah, antilkuma syajarah, untuk mendekati pohon ini, kata Allah. Wa agullakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian, inna syaitana lakuma aduwwun mubin, bahwa setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Kok gelem digoroi ya? Kok tetap ini? Qala, maka Nabi Adam dan Siti Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami dan merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Akhirnya Allah menyatakan, galah bitu ba'dukum. Wis, kalian tidak nurut, sekarang saatnya kalian turun dan dikeluarkan daripada surga Allah. Nah, ketika kejadian itu, Allah memarahi Siti Hawa, karena Siti Hawa ini yang ngajak-ngajak suaminya. Nah, ketika dimarahi oleh Allah, saking takutnya ya Siti Hawa ini sampai mengeluarkan darah. Ketika darah itu keluar dalam keadaan takut, Allah menyatakan, laki wali banatiki ila yaumil qiyamah. Ini darah keluar ini menjadi ketetapanku, kata Allah, bagimu dan bagi anak turunmu, artinya semua perempuan daripada keturunan Nabi Adam. Sing lanang ndak ono, boleh. Wong lanang keluar darah juga, ini repot juga.
Oleh karena itu kalau perempuan itu keluar darah haid atau nifas, mereka libur puasa, libur sholat. Akhirnya di dalam menjalankan agama mereka itu nilainya kurang dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki ndak ada prei ini. Ndak sholat sampean, prei. Duh enak loh. Ndak poso prei, ndak ada laki-laki prei itu ya. Laki-laki lanjut, prei ini kapan? Kalau mati nanti, selesai. Kalau perempuan ada prei ini. Makanya Nabi dalam hadisnya mengatakan perempuan itu disifatkan nakisatu aklin wadin. Perempuan itu dari nilai agamanya itu kurang lengkap dibanding laki-laki. Kenapa? Ono prei ini itu tadi. Salat ono prei ini, puasa ono prei ini. Ya. Cuman kalau salat itu tidak wajib diqadha bagi perempuan. Kalau puasa ya diqadha. Ya, sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian mepet ya. Yang terakhir daripada syarat sahnya puasa yaitu kita tahu bahwa hari yang kita puasai itu memang bisa untuk dipuasai. Semua hari itu bisa dipuasai kecuali beberapa hari saja. Yang pertama Idul Fitri tidak bisa dipuasai, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena itu hari pembagian hadiah setelah kita puasa selama 1 bulan. Di situ Allah seperti membuat jamuan begitu ya. Buat jamuan bagi orang-orang yang sukses berpuasa 1 bulan. Begitu juga Idul Adha, yaitu jamuan bagi orang-orang yang sudah capek melakukan haji. Ini berlangsung 4 hari. Puasa Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya yang dikatakan ayam tasyrik. Ini tidak boleh dipuasai, haram dipuasai dan tidak sah. Ya, seperti Allah membuat jamuan bagi orang-orang yang sudah capek melakukan haji. Ya. Antum misalnya disuruh bantu-bantu. Ayo bantu-bantu di rumah saya misalnya, benerkan ini, bersihkan itu, sudah capek, kemudian ayo saya sediakan makan. Seperti itu ya. Jangan diundang makan sama orang kemudian datang yang lainnya makan semua, ente datang, ente tidak makan. Enggak, saya puasa. Nah, ini tidak menghargai ini. Orang sudah menyediakan makan kok ente puasa. Kalau memang mau puasa ya tidak usah datang. Ya begitu juga Allah itu punya jamuan, yaitu di tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Allah melarang kita puasa, makan, minum, ya. Jangan ndak saya mau puasa. Ini tidak menghargai jamuan Allah ini berarti. Oleh karena itu, selain hari-hari ini boleh dipuasai. Begitu juga belum. Begitu juga ketika memasuki separuh terakhir daripada bulan Sya'ban. Sya'ban sudah masuk separuh terakhir, jangan puasa. Karena Nabi mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban itu masuk separuh terakhir, jangan dipuasai. Kecuali bagi orang yang punya qadha. Ramadan misalnya mau qadha tidak apa-apa. Atau orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah, itu dilanjut tidak apa-apa. Kalau tidak ada atau tidak berpuasa di separuh yang awal, ini jangan puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Ini daripada syarat sahnya puasa. Kalau terkumpul berarti puasanya sah. Kalau ada yang kurang berarti puasanya tidak sah. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bagi perempuan ya harus bersih daripada haid dan nifas, dan yang terakhir hari yang dipuasai itu memang bisa untuk dipuasai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.